Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para alim ulama yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian para tokoh-tokoh masyarakat, para takmir, ketua takmir dan jajarannya, kemudian para hadirin hadirat yang kami hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, Allah masih perkenankan kita untuk datang di satu majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan rahmat, majelis yang penuh dengan sakinah, majelis yang di situ malaikat akan berdatangan, majelis yang dicari-cari malaikat. Dalam satu hadis dikatakan sampai malaikat ketika menemukan majelis taklim, majelis zikir, maka dia akan mencari majelis tersebut, kemudian mereka akan mengundang malaikat-malaikat yang lainnya, akan bersusun-susun, bersaf-saf sampai langit ke dunia dan menyaksikan orang-orang, membangga-banggakan orang-orang yang duduk di majelis tersebut. Alhamdulillah Bapak Ibu yang Allah SWT muliakan, dari rangkaian waktu yang telah Allah berikan kepada kita ini, kita syukur pada Allah SWT karena kita masih diberikan hidup. Nyatanya apa? Nyatanya ketika kita ini sekarang bisa melaksanakan sholat subuh, maka kita dituntunkan setelah kita bangun dari tidur, doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah mematikan kami, yang telah menghidupkan kami. Jadi kita tidur tadi malam itu dalam keadaan mati. Dalam surat Az-Zumar dikatakan, jadi ketika mati itu kita itu dipegang oleh Allah, nyawa kita dipegang oleh Allah. Maka orang yang mati itu, orang yang tidur itu sebagaimana orang yang mati. Maka Allah bisa kehendaki kembalikan nyawa itu kepada hamba tersebut, atau Allah bisa cabut. Kalau Allah cabut, Allah tahan, maka kita sudah tidak bisa di sini. Kita sudah tidak ada di sini. Tetapi karena Allah kembalikan lagi, maka kita masih hidup dan kita masih bisa berjalan ke masjid, kita bisa sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita bisa taklim dan sebagainya. Maka kita dituntutkan doa untuk apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami ba'da ma'amatana, setelah Engkau mematikan kami ya Allah. Wa ilaihin nusyur. Rasulullah tuntunkan kepada kita wa ilaihin nusyur. Jadi melek mata kita supaya ingat Allah, bukan ingat pekerjaan, enggak. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Engkau lah ya Allah, kepadanya lah kita kembali. Jadi ketika melek mata kita dituntutkan oleh Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah hidupkan kami ya Allah, setelah Engkau matikan kami. Wa ilaihin nusyur, dan itu pun kami akan kembali kepada Engkau ya Allah. Oh. Jadi itulah kasih sayang Rasulullah pada kita. Ibu-ibu kita dituntunkan, Bapak dituntunkan oleh Allah, dituntunkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu ingat pada Allah SWT. Kemudian sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Bapak
pembawa acara, memang ini subuh yang ceria. Tidak ceria gimana? Bapak datang ke masjid, ibu-ibu datang ke masjid, dalam Imam Bukhari dikatakan satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah dihapuskan dosanya. Berapa langkah tadi bapak datang ke masjid, ibu-ibu datang ke masjid? Kemudian sholat subuh secara berjamaah. Kalau tidak ceria gimana? Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia dalam jaminan Allah. Barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka dia seolah-olah sholat satu malam suntuk. Kalau sholat isya berjamaah, dia seolah-olah sholat setengah malam. Kalau sholat subuh berjamaah, satu malam suntuk. Kemudian sebelum sholat subuh, ibu-ibu bapak sholat fajar. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang sholat fajar 2 rakaat, sholat sebelum subuh, maka lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dunia seisinya, yang ini semuanya ini, itu lebih baik. Cukup 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh. Belum lagi bapak ibu setelah itu datang duduk di majelis yang mulia yang seperti saya katakan tadi, maka salah satu daripada fadilahnya adalah malaikat rela ngelembreh kayak sayapnya untuk diinjak-injak orang yang menuntut ilmu. Kemudian semut-semut yang ada di lubang, ikan-ikan yang ada di lautan akan mendoakan ampunan kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Kemudian bangunnya kita dari menuntut ilmu ini, katakan Allah, qumu maghfiratakum, berdirilah kamu dengan ampunan Allah untuk kamu. Jadi kita nanti berdiri diampuni dosanya oleh Allah SWT. Kemudian apa? Kejahatan-kejahatan kita, kesalahan-kesalahan kita akan dihapuskan dan diganti dengan kebaikan-kebaikan. Jadi betapa fadilah, betapa kemuliaan, keutamaan yang kita dapatkan. Waktunya sama. Yang di luar sana juga habis waktunya. Jam ini jam 5:02, mereka juga habis. Tapi kita juga habis di sini, tapi nilainya lain. Nilainya lain. Karena apa? Ya mujahadah kita semuanya, mujahadah Bapak Ibu. Ini jam sekian ini enak tidur. Oke, enaknya tidur ini, ngelanjutkan lagi nyambung. Tapi Bapak Ibu mau mujahadah, mau bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka kata Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, sungguh pasti kami akan memberikan petunjuk. Jadi semakin kita hidayah, semakin kita bermujahadah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam diri kita. Semakin kita mujahadah. Bapak ibu datang ke sini itu kalau tidak mujahadah tidak bisa. Mujahadah. Kadang ada yang sakit, ada yang pokoknya aku pengen teko subuh ceria. Dengan mujahadah, dengan segala kerekosohannya, maka disitulah hidayah datang. Bapak ibu yang Allah SWT muliakan. Jadi di sini kami diminta untuk mengisi di subuh ceria ini. Sebenarnya kami tidak patut, Pak. Ini di sini banyak ulama, banyak ulama, banyak para asatid. Tapi saya ingat firman Allah SWT, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Maka siapapun, maka kadang kita yang menyampaikan, kadang kita yang mendengar, itu biasa. Maka kita saling bermudzakarah, saling bermudzakarah di antara kita. Kita saling jadi saya istilahnya di sini bukan ustadz, jadi istilahnya paribasan itu kalau santri itu setoran sama ustadznya itu, santri setoran sama kiainya, seperti itu. Nanti kalau ada salah-salahnya tolong nanti kami ditegur, seperti itu. Jadi kita saling bermudzakarah, saling mengingatkan, bicara tentang akhirat, bicara tentang nanti bagaimana kehidupan kita setelah mati. Bapak ibu yang Allah SWT muliakan, alhamdulillah sekian tahun Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kemudian nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam yang sangat luar biasa sekali, yang tidak ada bandingannya dibanding dengan apapun. Tetapi yang di sini akan saya bahas tentang bagaimana keimanan yang sudah ada dalam diri kita ini kita pertahankan sampai akhir hayat kita. Karena memang tugas inilah tugas kita hidup di dunia ini. Entah berapa tahun Allah akan berikan pada kita, 60 tahunkah, 70 tahunkah, 80 tahunkah, atau seberapa yang Allah kehendaki. Inilah tugas kita untuk menyempurnakan iman.
Tetapi nanti dalam perjalanan kita, dalam perjalanan hidup kita ini pasti dan pasti nanti akan ada cobaan. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Yang artinya Bapak Ibu, innamal mu'minuna alladzina amanu, hanya saja orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beriman kepada, yang pertama kali adalah beriman kepada Allah. Allah yang esa, Allah yang satu. Maka kita mentauhidkan Allah. Yang diajarkan Rasulullah, yang didakwahkan Rasulullah adalah yang pertama kali adalah kalimat tauhid. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah la ilaha illallah, kamu nanti akan selamat. Kamu nanti akan bahagia dunia akhirat. Ketika kita memegang kalimat ini, maka kita akan selamat dunia dan akhirat selama kita memenuhi hak-haknya. Maka yang pertama kali adalah beriman kepada Allah. Ya, siapakah Allah itu? Maka sering kita dengar dari para ustadz, maka nanti ada rububiyah, ada uluhiyah, okay? Ada asma-asma Allah. Nanti insya Allah kita pelajari, atau mungkin ustadz sampaikan pada yang lainnya, ustadz yang lainnya sudah sampaikan. Intinya adalah kita mengimani pada Allah, tidak yang lainnya. Karena kalau kita bahas nanti panjang sekali. Kemudian yang kedua ibu-ibu, bapak, yaitu kepada Rasulnya. Kepada Rasulnya. Jadi apapun yang Rasul bawa, itulah harga mati. Harga mati. Maka Rasulullah katakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu lima ji'tu bi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga hawa nafsunya, keinginannya mengikuti apa yang aku bawa. Jadi apa yang dibawa oleh Rasulullah itu pasti dan pasti benarnya. Dan kita meyakini bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya metode adalah jalannya Rasulullah SAW. Tidak ada metode lain, tidak ada jalan lain kecuali jalannya Rasulullah SAW. Kalau kita ikut pasti dan pasti kita selamat dunia dan akhirat. Kadang sesuatu yang berasal dari Allah, dari Rasul itu tidak sampai akal kita. Akal tidak masuk. Ini tidak masuk akal ini. Orang beriman tidak dituntut ini masuk akal atau tidak. Kalau orang beriman itu tuntutannya apa? Keyakinan. Keyakinan. Karena apa? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa yang orang bertakwa? Salah satunya alladzina yu'minuna bil ghaib, adalah orang-orang yang dia itu meyakini pada yang gaib, bukan yang musyahadah. Kita meyakini yang gaib itu salah satu ciri orang yang bertakwa, meyakini yang gaib. Surga itu ada. Neraka ada. Lah kamu sudah ke sana belum? Lah kok kamu yakin? Iya, ya saya yakin. Karena Rasulullah mengabarkan, karena Allah mengabarkan kepada saya. Maka saya yakin, walaupun saya belum melihat, walaupun saya belum merasakan, tapi saya yakin karena yang mengabarkan adalah Rasulullah SAW. Alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan musyahadah, bukan yang nampak. Maka kadang-kadang orang itu pernah, kalau agama kok tidak masuk akal, ini tidak bisa dikerjakan, tidak bisa. Karena ini adalah kaitan dengan hati. Maka Rasulullah katakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, bukan di otak. Takwa itu adalah di hati. Maka bagaimana keyakinan sahabat radhiyallahu anhum terhadap agama, luar biasa sekali. Beliau pegang. Maka beliau ini apa yang Rasulullah sampaikan maka dikerjakan semaksimalnya. Pernah satu saat Bapak Ibu, beliau Umar bin Khattab itu datang bertemu dengan seorang Yahudi Bani Israel. Kemudian diberikan lembaran-lembaran Taurat. Maka beliau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini saya dapat ini lembaran-lembaran dari saudara kita Yahudi ini dia. Maka ketika melihat itu,
Rasulullah SAW muka beliau merah padam, marah. Jadi kalau Rasulullah itu kalau marah itu Bapak Ibu, kadang-kadang tidak langsung disampaikan, tapi dengan raut muka beliau aja dah tahu para sahabat merah padam. Maka beliau Umar terasa, ini kok Rasulullah tidak ada yang ini, kok seperti tidak senang. Maka Umar mengatakan apa? Datang kepada Rasulullah, oh ini Rasulullah berarti marah ketika saya membawa ini lembaran-lembaran Taurat ini. Maka beliau datang kepada Rasulullah SAW, beliau katakan apa? Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kami ridho, radina billahi rabbah, bahwa Tuhan ini adalah Allah, ini adalah Tuhan kami. Wa bil islami dina, dan Islam ini adalah agama kami. Wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan Nabi Muhammad SAW adalah nabi kami. Lah ketika beliau mengikrarkan seperti itu, maka Umar bin Khattab beliau Rasulullah SAW senang. Lah itulah Umar. Andai kata Musa datang sekarang ini, andai kata Nabi Musa datang sekarang ini, dan dia tidak mengimani aku, tidak mengikuti apa yang aku bawa, maka sungguh dia tersesat. Jadi Bapak Ibu, maka kita ridho yang biasa kita baca pagi petang kan, radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Itu zikir pagi petang ya, kalau kita doa-doa masnunah itu kalau kita kerjakan. Maka kami yakin, kami ridho bahwa Allah itu Tuhan kami. Apapun yang Allah kehendaki, apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na, derek Gusti Allah. Apapun yang Rasulullah ajarkan, maka kita yakin, kita benarkan. Seperti itu. Kita karena ridho kepada Allah, ridho kepada Islam ini, ridho kepada Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu, dalam ayat tersebut, dalam surat Al-Hujurat tadi dikatakan, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Kemudian Allah katakan apa? Tsumma lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Nanti mungkin Bapak ada, Ibu ada pertanyaan, loh Ustaz katanya rukun iman itu ada 6. Iya betul. Itu kadang-kadang rukun iman itu ada 6. Rukun kepada iman kepada Allah, kepada malaikat, rasulnya, kitabnya, kemudian takdir, kemudian hari kiamat. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini kadang-kadang Allah dalam Al-Quran sebutkan iman kepada Allah dan Rasul, atau iman kepada Allah dan hari akhir, seperti itu. Tapi nanti ada ayat memang di jelentreh itu ada sekian, itu semuanya kemudian diperjelas dengan hadis. Jadi intinya iman pada Allah dan Rasul itu ya apa-apa yang Allah bawa, apa-apa yang Rasulullah ajarkan, itulah yang kita imani. Termasuk suruh mengimani pada malaikat, mengimani pada kitab, mengimani pada takdir, itu kan ajaran-ajaran Rasulullah. Maka istilahnya cekak aus. Kemudian Bapak Ibu, dalam perjalanan iman kita ini, maka Allah katakan apa? Summa lam yartabu. Kemudian mereka tidak ragu-ragu. Mereka tidak ragu-ragu dalam menjalani iman ini. Mereka tidak ragu-ragu menjadi orang Islam. Mereka tidak ragu-ragu dengan iman yang ada dalam dirinya ini, tidak ragu-ragu. Karena apa? Karena dalam perjalanan iman ini ada sesuatu atau ada hal-hal yang bisa menjadikan orang itu ragu. Oh iya ya, aku kok beragama kok yo koyo ngene. Karena nanti ada hal yang menjadikan ragu-ragu. Apa itu? Maka Allah katakan dalam surat Al-Ankabut ayat 2, ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, ayyutraku ayyaqulu, mereka hanya mengatakan amanna, kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Apakah mereka hanya mengatakan ya saya beriman pada Allah? Apakah mereka tidak akan diuji? Pasti dan pasti akan diuji. Ayat selanjutnya Allah katakan, walaqad fatannal ladzina min qablihim falaya'lamanallahu alladzina shadaqu walaya'lamanal kadzibin. Maka sungguh telah terjadi, sungguh kami telah uji orang-orang yang sebelum mereka, agar Allah mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta. Jadi ujian itu pasti datang. Untuk apa?
untuk tadi menguji keimanan. Karena apa? Nanti dalam perjalanan iman kita ini membawa dari sejak kita bayi sampai nanti mati kita, ini adalah nanti pasti dan pasti ada ujian. Pasti dan pasti ada ujian. Okay. Jadi Allah akan menguji kita. Dan itu sudah terjadi dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai nanti akhir hayat, sampai akhir kiamat. Akan ada ujian. Lah kemudian ibu-ibu bapak, apa bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya apa? Maka Allah katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 21, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah. Tiap-tiap yang berjiwa pasti dan pasti akan merasakan kematian. Pasti. Siapapun dia, apapun kedudukannya, apapun profesinya, yang berjiwa pasti dan pasti akan mati. Nih, yang di desa, yang di kota, laki-laki, perempuan, semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut, pasti akan merasakan mati. Mbok dikasih obat anti mati ndak ada. Ndak ada, obat anti mati ndak ada. Ndak ada. Kemudian Allah katakan apa? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu bisyari, dengan hal-hal yang tidak mengenakkan. Nah, jadi ujiannya itu yang pertama ibu-ibu, bapak, adalah bisyari, hal-hal yang tidak mengenakkan, yang dianggap manusia tidak mengenakkan. Okay. Musibah datang, sakit datang, kemudian apa namanya, ekonomi turun, mungkin sekarang ini dalam keadaan serba apa-apa serba naik dan sebagainya, macam-macam. Bisyari. Kemudian apa? Wal khairi, dan kebaikan, kenikmatan datang. Kenikmatan datang. Biasanya nggih. Biasanya kalau orang itu apa namanya, istilahnya memberikan ucapan bela sungkawa itu kepada siapa Pak Ibu? Kepada orang yang sakit nggih, misalnya nggih. Orang yang sakit, Masya Allah Pak, Ibu nggih, sing sabar nggih, jenengan nembe diuji. Nembe diuji, sabar nggih, diuji nggih, mungkin ada kematian, nembe diuji nggih, seperti itu. Tapi adakah atau pernahkah ketika orang diangkat menjadi satu jabatan, atau dia memperoleh sesuatu yang Allah berikan kenikmatan yang luar biasa sekali, berupa harta, jabatan, atau apa namanya, pengaruh dan sebagainya, pernahkah dia mengatakan hati-hati nggih, senengan baru diuji? Adakah? Tidak ada kan? Tidak ada. Padahal itu ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Jadi hal-hal yang musibah, hal-hal yang sudah kebaikan, itu semuanya ujian, bentuk ujian. Bentuk ujian. Karena apa? Karena nanti dalam membawa ini iman ini, orang bisa jeglek atau orang bisa jatuh karena dia diuji dengan kebaikan, bisa jatuh diuji karena apa? Musibah. Tapi biasanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang itu lebih kuat diuji dengan musibah daripada diuji dengan apa? Kebaikan. Nah, diuji dengan musibah biasanya apa? Ya Allah, ya Allah. Karena apa? Oh, dirinya sudah tidak punya apa-apa. Kekuatan sudah ada. Maka dia, ya Allah, pun kula mboten enten sing saged nulungi ya Allah, kajabi panjenengan ya Allah. Karena apa? Ya sudah tidak ada gantungannya, sudah ada tidak apa namanya, sudah tidak ada agul-agulnya, tidak ada. Harta tidak ada, keluarga tidak ada, ini tidak apa, adanya dia dengan Allah. Tapi biasanya kalau diuji dengan hal yang nikmat, maka pepatahnya orang Jawa itu apa? Mukti gendong lali. Mukti gendong lali biasanya, maka biasanya tidak kuat itu kalau diuji, kalau masalah dia itu mendapatkan kenikmatan. Maka Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami akan uji kamu dengan hal-hal yang tidak mengenakan dan hal-hal yang menyenangkan. Maka Bapak Ibu yang Allah SWT muliakan, nanti kepada orang-orang yang beriman pasti dan pasti akan datang ujian. Contohnya saja dalam surat Al-Baqarah ayat 155, 157, kurang lebih Allah SWT firmankan, wala nabluukum minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Jadi, dan sungguh pasti kami akan
menguji kamu. Walan nabluwannakum bisyai'im minal khaufi, dan kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Pertama apa? Minal khauf, ketakutan. Dengan sesuatu yang takut. Engko piye ya? Aku iki masa depanku piye? Iki gek rego-rego lagi mundak ke piye? Akan diuji oleh Allah. Nggih. Walan nabluwakum bisyai'im minal khaufi wal ju' dan apa? Kelaparan. Wal ju'. Nggih. Wal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal dan kekurangan harta. Kadang ini harta kita tercuri, kadang harta kita kebakaran, kadang terampok, macam-macam akan terkurang harta kita ini. Kemudian kena tipu dan sebagainya. Kemudian wal anfus, jiwa itu bisa di luar diri kita, bisa dalam diri kita. Kalau di luar dalam diri kita itu apa? Sakit tidak sembuh-sembuh, okay? Sakit tidak sembuh-sembuh. Kemudian kalau di luar diri kita apa? Keluarga kita, mungkin kehilangan daripada anak kita, istri kita, suami kita, pak D kita, mbok D kita dan sebagainya. Kemudian wasamarot dan harta. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, maka gembirakanlah orang-orang yang sabar. Jadi orang-orang beriman itu Bapak Ibu, itu mbok ada masalah apapun tidak masalah. Gantungannya Allah. Allahu somad, saya musuh dia gantungan. Rezeki saya itu habis kalau saya sudah mati. Kalau saya belum mati berarti Allah akan masih jamin rezeki saya. Kalau saya sudah habis rezeki saya maka saya sudah mati. Kalau saya masih hidup pasti Allah akan jaga rezeki saya. Allah akan jamin rezeki saya. Maka ketika ada cobaan tadi, ada rasa ketakutan, ada rasa kelaparan, kekurangan daripada harta kita, kekurangan daripada jiwa kita, kekurangan dari buah-buahan, maka kata Allah apa? Wabasyiris sabirin, maka hendaklah kamu berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila diberikan musibah, datang musibah kepadanya, mereka katakan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini selain kita ucapkan istirja namanya, istirja. Ini adalah kaitan dengan hati. Jadi musibah datang, maka kita sebagai orang yang beriman tadi, ciri orang yang sabar adalah orang yang dia ketika datang musibah dia istirja. Innalillah, artinya apa Bapak Ibu? Sesungguhnya kami ini milik Allah. Kok jangankan anak, jangankan harta, jangankan sepeda motor ini hilang, jangankan ini rumah, jangankan ini semuanya. Nah kalau kita bayangkan ibu-ibu bapak, orang yang kena tsunami, orang yang kena gunung letusan gunung, ada yang banjir dan sebagainya, hilang itu kan. Kadang yang sing dipek dari dari nol sampai dia tahu-tahu hilang. Ketika kena tsunami, ketika gempa dan sebagainya hilang. Tapi kalau kita sebagai orang beriman tadi, apabila datang musibah, maka dia mengatakan apa? Innalillah, sesungguhnya kami ini milik Allah. Kok jangankan itu semuanya, diri kami pun itu bukan milik kami. Innalillah, saya ini pun milik Allah. Wong dulu kita ndak ada kok. Kita itu dulu lahir ke dunia ini dalam keadaan ndak punya apa-apa, ndak punya pakaian, ndak punya makanan, ndak punya rumah, ndak. Kita itu sama sekali ndak ada apa-apa, ndak ada kekuatan apa-apa, dan kita ndak mengetahui apa-apa. Maka kita nanti akan datang pada Allah. Kita akan datang kepada Allah dengan sendiri. Maka kalau ini diambil oleh Allah, ini memang titipan Allah, kok diambil nggih monggo Gusti Allah, monggo. Kalau segi manusiawi ya susah, ndak masalah. Wong Kanjeng Nabi itu kehilangan cucunya saja beliau juga nangis kok. Nangis meneteskan air mata. Ya Rasulullah kok panjenengan nggih nangis? Loh, ini bukan meratap ini. Rasulullah bukan meratap. Saya nangis ini karena kasih sayang yang Allah berikan pada saya. Dia nangis karena manusia. Rasulullah sebagai basyariah, sebagai manusia beliau menangis, meneteskan air mata karena apa? Kehilangan cucunya. Apalagi Rasulullah kehilangan putranya, dua putranya, Qasim dan Ibrahim, juga susah. Tetapi tidak kok terus meronta-ronta, terus istilahnya itu
istilahnya apa itu namanya, kalau orang kematian apa, meratap. Nah, tidak sampai meratap, aku kok melu sopo sampai dia mau nyopet-nyopet batu. Wah, itu nanti yang mati disiksa karena ratapan orang yang hidup. Ndak. Jadi Bapak Ibu, ketika datang musibah tadi bagi orang yang beriman, maka wabasyiris sabirin alladzina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Seperti itu. Dapatnya apa? Dapatnya apa kalau kita datang musibah kemudian kita sabar? Ulaikal alaihim sholawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang pertama kali dia mendapatkan 3. Kalau dia datang musibah kemudian dia sabar, dia akan dapatkan 3. Yang pertama apa? Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang dapat sholawat. Yang pertama sholawat dari siapa? Mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Sholawat itu apa? Ampunan. Jadi musibah yang datang dalam diri kita ini nanti akan bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, kalau datang musibah pertama kali dalam diri kita, maka yang pertama kali kita jangan menyalahkan Allah dulu. Maka kita husnudzon billah. Kalau datang musibah datang pada kita, maka yang pertama kali husnudzon billah. Kita koreksi diri kita. Kok aku kena musibah ini, ada apa toh? Bagaimana hubungan saya dengan Allah? Oh, ndak, sholatku dangtek kayak gini no. Aku sholatku telat kayak gini kok. Aku biasanya infak. Oh ya dah, ini berarti saya hubungan dengan Allah ndak bagus nih. Maka saya perbaiki. Kalau kita hubungan dengan Allah baik, mungkin saya hubungan dengan manusia, dengan teman saya, dengan tetangga saya, dengan sejawat saya, dengan sekantor saya. Oh ya aku kayaknya senengnya nyakiti hati nih. Saya senengannya mencaci, saya senengannya membuli dan sebagainya. Mulai datang musibah, ini berarti salah saya ini. Oh, ini peringatan saya ini. Seperti itu. Maka kalau datang musibah, maka yang pertama kali kita koreksi diri kita sendiri. Kemudian, jadi yang pertama adalah ampunan. Jadi kalau musibah datang, oh ini ampunan dari Allah. Kadang-kadang ibu bapak nggih, kadang-kadang kalau saya ini nggih, kadang-kadang pas apa mukul nggih, mukul ini kadang-kadang ke ini apa? Bukan mukul pakunya tapi mukul apa? Tangannya, tek. Astagfirullah, ya Allah. Ini salah saya, ya Allah. Saya banyak dosa, ya Allah. Ampuni dosa saya, ya Allah. Jadi pertama kali bagaimana kita kembalikan pada Allah, ya Allah, jadikan ini kafaroh dosa saya, ya Allah. Ini belum ada apa-apanya, Allah. Alhamdulillah kok masih ketutuk, belum putus. Nah, gitu. Kita kesandung, bukan malah apa namanya itu, malah misuh, ndak. Ya Allah, astagfirullah, ini salah apa saya, ya Allah. Mudah-mudahan jadi kafaroh dosa saya, ya Allah. Mungkin banyak dosa yang masih saya kerjakan, ya Allah. Seperti itu Pak Ibu. Kita terus husnudzon pada Allah. Jadi dengan kita dapat musibah kemudian sabar, yang pertama sholawatu mir rabbihim, yaitu apa? Diampuni dosanya oleh Allah. Jadi sholawat di sini bukan sholawat kepada Rasul. Jadi sholawat adalah ampunan Allah. Kemudian apa? Warahmah, rahmat Allah datang. Jadi ketika musibah datang, itu rahmat Allah datang, Pak. Rahmat Allah datang pada kita. Bukan Allah mengatakan, bukan kita disyukurkan, tidak. Kadang-kadang kalau orang itu datang musibah, wah kowe kok rekoso iman. Itu kan bagi orang. Kalau pandangan orang beriman, ketika saya sabar, maka rahmat akan bercucuran pada diri saya. Rahmat akan bercucuran dalam keluarga saya karena saya sabar. Kemudian yang ketiga adalah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberikan petunjuk. Jadi musibah datang, kita sabar, satu dapat ampunan Allah, yang kedua dapat rahmat, kemudian yang ketiga dapat petunjuk oleh Allah SWT. Bapak Ibu, kemudian nanti dalam perjalanan, saya katakan tadi apa? Dalam perjalanan iman kita itu ada sesuatu yang apa tadi? Meragukan kita. Nanti apakah iman kita sampai akhir hayat kita atau enggak? Karena ada sesuatu yang meragukan, yaitu apa? Adanya cobaan. Nah, sekarang akan saya ceritakan tentang contoh-contoh orang-orang yang kuat dia ketika dia dapat cobaan, baik itu kena musibah atau kena ketika dapat kenikmatan. Contohnya siapa? Yang pertama adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapa yang tidak tahu Nabi Sulaiman alaihissalam? Bagaimana kedudukan beliau, bagaimana Allah muliakan beliau. Bapak Ibu, nabi-nabi itu nabi-nabi biasanya Allah kirim nabi itu
beliau itu tidak membawa asbab-asbab dohir. Nabi-nabi yang kelihatan ya, yang kelihatan istilahnya dilihat dari segi apa namanya dohiriyahnya itu itu adalah maksudnya punya kedudukan, punya pengaruh, bukan pengaruh, punya kedudukan, punya kekayaan, itu bisa dihitung. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian Nabi siapa? Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Yang lainnya itu biasanya asbab-asbab dohir itu apa? Memang Allah tidak pakai. Rasulullah tahu sendiri bagaimana keadaan beliau. Okay? Kemudian Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud dan macam-macam. Biasanya beliau itu ya keadaannya biasa. Tapi memang Allah ada yang muliakan. Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Allah muliakan kedudukannya. Maksudnya dari segi pandangan manusia. Lah ini akan saya cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu agul-agule Nabi itu Nabi Solomon ini Pak, Nabi Sulaiman kalau mereka itu. Sing diagul-agul Nabi Daud atau Nabi Sulaiman. Maka bintang itu apa namanya itu bendera Israel itu kan ada bintang, itu namanya bintang David. Gitu kan? Yang biru putih itu bintang David. David itu siapa? David itu Nabi Daud alaihissalam. Itu memang Nabi sing sugih. Seperti itu. Sugih menangan. Nah, seperti itu. Itu yang diagul-agul ke mereka. Kalau kita mengimani semuanya para nabi. Lah Nabi Sulaiman ini Bapak Ibu, siapa yang tidak tahu Nabi Sulaiman? Maka singkat ceritanya nggih, Nabi Sulaiman alaihissalam ketika itu diberikan satu kerajaan yang sangat luar biasa sekali. Kerajaan yang beliau bisa memerintahkan jin, bisa memerintahkan apa binatang-binatang. Kemudian angin pun ditundukkan kepada beliau. Angin pun ditundukkan kepada beliau. Macam-macam kenikmatan yang Allah berikan. Bahkan Nabi Sulaiman pernah berdoa, Rabbi firli, nggih, qala Rabbi firli wahabli mulka la yambaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunilah aku, dan ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak ada bandingannya setelahku. Jadi Bapak, Ibu-ibu madosi ten Google atau ten mana atau cari informasi di mana, adakah orang yang mempunyai kerajaan sebagaimana Nabi Sulaiman? Presiden mana, kerajaan mana, silakan cari. Ada enggak? Enggak ada. Itu Nabi Sulaiman berdoa dan dikabulkan oleh Allah SWT. Tidak ada orang yang bisa menandingi kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Bahkan dalam satu peristiwa, satu kejadian ketika Ratu Bilqis didakwai Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian Ratu Bilqis kemudian mau sowan kepada Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, sopo sing iso nekake singgasanane Bilqis iki sapa? Maka kata jin Ifrit dalam surat An-Naml, nanti bisa ibu-ibu Bapak buka. Ifrit mengatakan apa? Saya akan membawa ya Nabi Sulaiman akan membawa singgasana Bilqis sebelum panjenengan berdiri. Sebelum panjenengan jumeneng sudah datang. Maka ada orang yang mengatakan diberikan ilmu oleh Allah. Maka mereka mengatakan apa? Diberikan kita atau ilmu oleh Allah. Mereka mengatakan apa? Nabi Sulaiman, saya akan bisa membawakan singgasananya Bilqis sebelum paningal panjenengan itu berkedip. Berarti lebih sekti lagi. Lebih sekti lagi. Nek kalau dalam Jawanya nih. Betul, ketika ini mata beliau itu sebelum berkedip datang singgasan Nabi Sulaiman. Maka ketika ini Allah berikan seperti itu. Apa yang Nabi Sulaiman katakan? Hadza min fadli Rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Wah, ngedap-ngedapi tenan. Ketika Nabi Sulaiman tahu seperti itu, kedudukannya, ketinggian jabatannya dan sebagainya, beliau tidak mengandalkan dirinya. Yang beliau ingat yang pertama kali adalah apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Bukan karena ini kemampuan saya, bukan. Yang beliau ingat adalah apa? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia Tuhanku. Jadi yang pertama kali diingat adalah Allah. Ini semuanya dari Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Allah. Tidak sampai situ saja Bapak Ibu. Beliau lanjutkan, liyabluwani.
Ashkuru am akfur, untuk menguji aku apakah aku ini syukur atau kufur. Loh, jadi Nabi Sulaiman sadar, oh ini berarti ujian. Ini berarti apa ujian? Maka Bapak Ibu, bersama dengan nikmat ini bukan untuk dijadikan untuk hal-hal senang-senang, ndak. Bersamaan dengan nikmat apapun, jabatankah, wajah yang cantik, wajah yang ganteng, kesehatan, kekayaan, macam-macam, bersamaan dengan nikmat, di situ ada ujian. Apapun, saya tidak akan sebut satu persatu. Ini saya contohkan siapa, Nabi Sulaiman saja, yang beliau mempunyai paribasannya kalau di sini segalanya. Kalau segalanya Allah, maksudnya dari segi pandangan manusia ini beliau mempunyai semuanya. Tapi apa yang beliau katakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini untuk menguji aku, apakah aku kufur atau apakah aku syukur atau kufur. Berarti Nabi Sulaiman lulus ujian. Nabi Sulaiman apa? Lulus ujian. Maka dalam surat Shad dikatakan apa? Nabi Sulaiman ni'mal abad. Nabi Sulaiman adalah sebaik-baik hamba. Karena apa? Mensikapi ketika beliau mendapatkan ujian, mendapatkan kenikmatan, beliau tidak melupakan, tidak lupa Allah, tidak lupa diri, tidak lupa Allah. Beliau mengkaitkan dengan Allah semuanya. Maka dalam surat Shad dikatakan ni'mal abad, maka beliau sebaik-baik hamba. Itu contoh. Kemudian ada juga Ibu Bapak, orang yang ketika diberikan nikmat, nikmatnya ya kurang lebih luar biasa sekali. Ini saya ceritakan dalam Al-Quran semuanya. Bapak Ibu sudah tahu nggih siapa? Qarun laknatullah alaih. Nggih. Sudah tahu nggih riwayatnya nggih dalam surat Al-Qasas itu. Bagaimana Allah berikan kepada mereka? Allah berikan kepada Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun adalah kaumnya Musa. Qarun ini Bapak Ibu itu sebenarnya yaitu kaumnya Musa, bukan kaumnya Fir'aun. Jadi di Mesir itu ada dua, namanya Kipti sama Bani Israel. Kipti itu orang Jipti itu nggak Egypt, Kairo, orang-orang itu apa namanya itu orang-orang Fir'aun, orang-orangnya Fir'aun, kelompoknya Fir'aun. Tapi yang dibawa Nabi Musa adalah Bani Israel. Lah ini Qarun ini adalah Inna Qaruna min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun adalah kaumnya Musa. Jadi dia orang yang beriman, tapi imannya sudah terdegradasi sampai dasar. Seperti itu. Maka dia mengatakan apa? Allah lanjutkan fabagha alaihim. Maka dia berlaku melampaui batas atas mereka. Nggih. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ilal quwwah. Kekayaannya bagaimana? Allah katakan sesungguhnya kami telah memberikan kepada Qarun kekayaan yang kunci-kuncinya itu tidak kuat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Bapak Ibu bisa bayangkan, kuncinya saja tidak bisa kuat dipikul oleh orang kuat, lah apalagi hartanya. Jadi Allah memberikan statement dalam Al-Quran itu luar biasa sekali. Cekak aus, kuncinya saja tidak bisa dipikul oleh orang yang kuat, lah apalagi hartanya. Kemudian Allah lanjutkan apa? Idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika orang-orang atau kaumnya memberikan apa namanya itu peringatan kepada Qarun, la tafrah. Qarun, kamu jangan bangga ya. La tafrah, jangan bangga. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Jadi dai datang kepada Qarun memberikan dakwah. Nggih, maka dakwahnya apa? Wabtaghi fima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Wahai Qarun, wabtaghi fima atakallah. Infakkanlah, nggih. Jadikanlah harta yang Allah berikan kepada kamu. Loh, jadi dai itu Bapak Ibu, dai itu kalau datang kepada mat'u, kepada yang didakwai, pertama kali ingatkan kepada Allah. Wahai Qarun, nggih, wahai Qarun, hendaklah kamu belanjakan, hendaklah kamu gunakan harta yang telah Allah berikan kepada kamu. Loh, diingatkan kepada Allah. Telah Allah berikan kepada kamu, fima atakallahu darul akhir.
Nggih, wabtaghi fima ataqal darul akhirah. Untuk apa? Harta yang Allah berikan kepada kamu hendaklah kamu infakkan untuk bekal kamu di akhirat. Aja mbok nggo seneng-seneng nang donya. Nggih. Tapi seorang dai mengatakan apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi nggo donyamu aja mbok lupake. Jangan, ndak masalah. Kamu silahkan kerja. Ini uslub dakwah. Uslub dakwah kalau kita datang pada orang kaya, datang pada orang pejabat, datang. Jadi jangan mengecilkan dunianya, jangan. Jangan mengecilkan jabatan, enggak. Ini jenengan diberikan ini dari Allah. Maka bagaimana? Tidak, jangan kecilkan dunia, enggak. Maka ini uslub dakwah. Maka wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk urusan duniamu silakan. Jangan kamu tinggalkan, jangan. Tapi hendaklah yang itu semuanya kamu apa? Infakkan untuk perjuangkan, untuk berjuang di jalan Allah SWT. Seperti itu. Jadi kemudian apa? Wa ahsin kama ahsanul ilaik. Dan hendaklah kamu berbaik-baiklah kepada Allah, berbaik-baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Berbaik-baiknya apa Bapak Ibu? Yaitu diberikan harta tadi. Maka wala tabghi fasadal fil ard, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Qarun, jangan buat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bapak Ibu, tapi apa kata Qarun? Ayat selanjutnya Qarun mengatakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Kowe iki dai ra ngerti. Paribasan ini yang datang ya, datang seorang dai. Kowe iki ra gablek apa-apa, kowe ra duwe apa-apa. Iki kok Gusti Allah ora iso. Qarun katakan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Iki bondo jabatan ini semuanya apa? Ini saya peroleh dari inama utitu ala ilmin indi. Ini karena otak saya. Kalau diterjemahkan secara bebas seperti itu. Ini karena kepandaian saya. Ini karena saya sekolah di sana. S1, S2, S3, S4 kalau ada. Kemampuan saya, otak saya, tidak ada itu urusan dengan Allah. Allah apa? Dia katakan seperti itu, Pak. Qala innama utitu ala ilmin indi. Tapi kalau Nabi Sulaiman tadi, hadza min fadli rabbi. Beliau ingatkan kepada Allah. Ini karunia. Tapi kalau Qarun tadi, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini karena kemampuan saya, karena manajerial saya yang bagus, karena pengelolaan saya yang bagus. Tidak ada ini urusan dengan Allah. Jadi dai-nya datang disepelekke. Karena apa? Ya punya gacok tadi. Punya gacok. Maka tadi saya katakan di awal tadi, biasanya mukti gendong lali. Maka ayat selanjutnya, biasanya kalau orang-orang gini nih, penyakit orang gini nih Bapak Ibu. Dalam ayat selanjutnya maka fakharaja ala qaumihi fi zinati. Maka Qarun keluar bersama dengan seluruh harta kekayaannya. Show of force. Ndak ingin sapa sing ngaraki aku anu kae. Ki, deloken ki. Fa kharaja ala qaumi fi zinati. Maka dia keluar nggih dengan kaumnya ala zinati, bersama dengan zinati, perhiasannya. Show of force, karnaval seperti itu. Loh iki lho, ngerti ya? Wah, aku kok ini karena kepandaian saya dengan segala pernak-perniknya. Maka ketika itu umat terbelah jadi dua Bapak Ibu. Umat terbelah jadi dua ini nanti akan terus berlangsung sampai hari kiamat. Umat terbelah jadi dua. Yang pertama adalah mereka mengatakan apa? Piuh. Ketika Qarun ini datang dengan segala glamornya ini, mereka katakan apa? Alangkah bahagianya kalau saya jadi Qarun. Innahu ladzu hadun azim. Dia memperoleh keuntungan yang besar. Wah, nek ngerti ya dadi kaya ngono. Wah, dah bejo kemayangane. Tapi satu sisi, orang-orang yang diberikan ilmu, orang-orang yang diberikan kitab, diberikan ilmu mengatakan apa? Wailakum, sawabullahi khair. Kalau kamu berpikiran seperti itu, kalau kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan kamu letakkan kepada agama kepada harta, kepada kedudukan, kepada ini, itu celaka. Wailakum, bukan pada itu, tapi pada agama.
Wailakum, celaka kamu kalau seperti itu. Sawabullahi khair, pahala Allah, apa yang di sisi Allah lebih baik. Maka besok harinya Bapak Ibu, besok harinya dalam ayat selanjutnya dikatakan apa? Fakhosafa bihimul ard. Maka kami belah ini bumi, kemudian kami masukkan korun bersama perhiasannya, bersama kekayaannya. Maka orang-orang tadi yang mengatakan menginginkan sebagaimana korun, wah gah aku sakit gah, wes gah seperti itu. Ngerti ora melu korun ora? Lah nek ngerti yang ini wegah, alhamdulillahnya dia masih apa? Diselamatkan. Bapak Ibu, saya sampaikan ini seperti apa? Saya sampaikan itu apa? Ini contoh orang yang ketika diberikan kekayaan, diberikan nikmat oleh Allah tidak kuat. Tidak kuat. Bandingkan dengan Nabi Sulaiman tadi. Dengan Nabi Sulaiman tadi. Maka Bapak Ibu, ini sudah jam, maaf. Sudah nggih, astagfirullah, maaf. Nggih. Baik, Masya Allah, ini biasanya kalau saking kasihkan nggih, maaf nggih. Saya maaf ganggu, mungkin setelah ini Bapak Ibu masih ada yang golf, ada yang tenis, ada yang mungkin shopping dan sebagainya, nggih, maaf nggih. Baik Ibu, Bapak, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan apa namanya itu umur dan sebagainya bisa kita lanjutkan lagi. Paling tidak intinya adalah dalam perjalanan hidup kita ini Bapak Ibu, nanti pasti ada ujian yang menyenangkan atau ujian yang tidak mengenakkan, dan kita nanti suruh milih, monggo. Maka karena iman kita adalah sangat berharga sekali, maka dari riwayat-riwayat tadi itulah sebagai contoh kita mana yang kita ambil. Fir'aun sudah pernah lewat di dunia ini, Korun pernah lewat di dunia ini, Nabi Sulaiman pernah lewat di dunia ini. Maka silahkan kita mengambil jalannya mana? Jalannya Korun, jalannya Fir'aun, jalannya atau jalannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik Bapak Ibu, benar datangnya dari Allah, salah datangnya dari diri pribadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak tutup atau kami Pak? Monggo. Dalam? Oh nggih. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat. Nggih, sekali-kali kami mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu, kami mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.